Halo guys, kembali lagi bersama gue Eric Darmansyah di hashtag Strange Things. Nah, di hashtag Strange Things adalah salah satu program terbaru dari channel YouTube gue, yaitu Pulau TV, yang mana Strange Things bakalan bahas sesuatu hal yang aneh maupun hal-hal yang viral di dunia maya atau dunia internet. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakalan bahas salah satu thread viral yang cukup viral di Twitter, yang mana hampir-hampir sama seperti pembahasanku yang sebelumnya di apa ini? Oke. Di Strange Things sebelumnya, yaitu di sini kalian bisa lihat di channel YouTube gua, jangan lupa di-subscribe dulu ya guys. Mohon bantu untuk subscribernya, dan juga di sini ada program Strange Things, bisa kalian klik playlistnya. Dan yang terakhir itu aku buat yang mengenai kronologi YouTuber Predator Sex bla 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 atau NC hashtag bungkam Twitter viral, yang mana cukup banyak penontonnya di sini. Dan untuk kesempatan kali ini gue bakalan bahas satu mengenai yang ini. Oke, mengenai thread viral dari Gazi @hentalsus. Maaf itu memang pertama nyari kemarin tuh kasih tahu sama temanku, Rick coba bikin video ini pembahasan kasus ini juga pelecehan seks juga. Siapa cek threadnya di @bla bla bla, nih tulisannya kayak gini, @hentaisus kan, tapi rupanya pas di searching di Twitter nggak ketemu. Apa sih yang bener? Tulis hentaisus bener, rupanya itu bukan i, rupanya l ini. Hentalsus yang bener guys. Oke, ini thread ini dibuat oleh Hentalsus nih, Hentalsus. Followernya 2966. Wow, ini dia post kemarin, udah gak ada ya. Wow. Serem banget. Oke, ini 18 plus berarti ya kalau udah ada kata-kata kayak gini. Yang mana dia bikin thread kayak gini. Dia postingnya di tanggal 29 kemarin. Ini udah tanggal 4, udah lama juga ya guys. Gak apa-apa lah. Oke, gue bacain aja sedikit, membacakan seluruh kronologi threadnya dan sedikit pendapat dari gue lah ya. Gue gak ada sangkut pautnya sama orang-orang yang ada di thread ini, enggak. Aku cuma membacakan aja dan menjelaskan ke kalian kronologi kasus-kasus thread yang viral ini. Oke, lanjut. Di sini ada judulnya, dibuat dia thread Exposing Sexual Predator. Judulnya juga sama kayak yang di sebelumnya, yaitu Sexual Predator. Tapi aku masih bingung apakah Sexual Predatornya sama bener kayak CNC atau enggak, karena kan ini kasusnya katanya ini sama-sama cowok atau gay, jadi beda. Oke, kita baca dulu. Jadi beberapa dari kalian sudah familiar dengan Junet. Aduh, kebaca, nggak apa-apa. Junet alias @pegiat rebahan, yang mana dia secara belak-belakan ngasih tahu ini secara langsung, beda dengan sebelumnya harus yang cuma pakai inisial. Ini udah langsung familiar dengan Junet alias @pegiat rebahan. Kenyataannya dia adalah seorang predator seksual, katanya. Predator seksual, dan semua tindakan dia sudah terbukti. Katanya sudah terbukti. Oke, kita cek ya nanti di bawah-bawahnya ya. Tidak sedikit korban yang akhirnya mau untuk speak up tentang apa yang sudah Junet lakuin. Oke, kita lihat Junet dulu deh. Junet ini klarifikasinya udah kebuka. Oke, Junet itu seperti apa sih orangnya? Oke. Di profile aing cowok ya, bangsat. Oke, deskripsinya juga seperti ini. Untuk fotonya kita nggak bisa lihat karena cuma ada matanya aja, sama ini kalau gua bisa lihat dia agak sedikit gempal ya, sama kayak aku mukanya gempal. Kinda nerd ya. Enggak agak-agak nerd ya, karena pakai kacamatanya seperti itu. Oke, karena di sini fotonya juga nggak ada. Nah, di media gue cuma lihat bentuk-bentuknya kayak gini juga. Sip. Apa ini VCS dulu? What the hell? Emang nakal ya ini ya, mungkin ya anaknya ya, mungkin ya. Nggak juga, tau lah. Kita baca dulu ya, soalnya aku nggak kenal juga. Ini aku udah follow aja juga. Oke, si Gazinya udah gue following juga, soalnya takut lupa. Oke, kita coba lanjut aja. Ini dia Junet udah klarifikasi juga dengan apa yang di posting oleh Gazi, tapi nggak tahu. Kita baca dulu ya. Aku belum baca keseluruhan juga. Oke, kita baca. Retweetnya udah 4.000 dan 8.100 yang likes. Oke,
Oh, lanjutan. Tidak sedikit korban yang akhirnya mau untuk speak up tentang apa yang sudah Junet lakuin ke mereka dengan gerakan #MeToo. Wow, yang semakin besar. Di sini gue mau mengekspos tindakan predatory dia disertai dengan bukti cerita dari para korban. Plus walaupun korbannya sudah mau speak up, tapi gue masih gak mau cantumin at mereka karena gue gak mau mereka merasa gak nyaman gitu. Oke, kalau at bagian terbahan mau tahu siapa yang speak up, coba DM ke gue aja biar gue ngomong gini soal lu lebih dari satu orang. So jangan ini ya, so please don't mind ya. Oke, korban pertama, kronologisnya doi mau numpang nginep di kosannya. Oke, sejauh ini yang gue lihat untuk bukti yang disebutkan si Gazi sama seperti sebelumnya dengan menunjukkan chat-chat ya, screenshot chat dari korban-korbannya. Oke, kita lihat untuk screenshot pertama. Please, gue datang ke kosan numpang nginep bukan numpang ngentot. Masya Allah, gue tiduran di bawah, dia ikutan. Maksudnya, gue tiduran di bawah, dia ikutan. Tangannya masuk ke kedut gue. I'm glad you're okay now. Yeah, I'm okay. Thank you. Tapi benar-benar gue gak bisa ngomong ke dia. Kayak ngerti gak sih kalau orang dilecehin tuh ada yang gak bisa ngapa-ngapain, kayak frozen gitu. Ini kayaknya di grup deh. Nih, di grup ini banyak orangnya. Jadi untuk yang korban pertama gue jelasin, ini ceritanya si korban nginep di rumah si adpegiat rebahan nginep di rumah di kosan dia, si korban pertama. Tapi rupanya dia dilecehkan dengan cara seperti ini, dengan cara di tangannya tuh masuk ke perutnya, dia meraba-raba bagian tubuh si korban pertama. Oke, jadi kemungkinan dia lagi tidur karena di sebelumnya tuh dia bilang gue tiduran di bawah, dia ikutan. Habis itu tangannya masuk ke perut gue, dia bilang. Jadi untuk pelecehannya di saat sleeping atau tidur, si pegiat rebahan tuh mencoba untuk ini pelecehannya bukan cuma pelecehannya ini dia meraba-raba bagian tubuh si korban. Oke. Di saat korban tidak menyadarinya, berarti ini korbannya nggak sadar atau sadar tapi dalam kasusnya di sini dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa karena sudah ini nggak tahu harus ngapain, harus marah atau gimana, nggak mungkin kan ya, atau gimana. Oke, ini korban pertama merasakan ini dilecehkannya lewat disentuh. Oke, yang korban kedua yang paling gua discuss banget si doi masih minor kelas 11. Wow, berarti masih SMA. Tuh. Dia itu masih SMA dan dateng mau minjem buku sosum. Tapi what the fuck, dasar pedo. Oke, coba kita baca. Kok tiba-tiba ini ya? Oh iya. Korban kedua. Oke, kayaknya gak bisa lihat. Ini satu. Oke, korban kedua. Keep ya nama gue jangan sampai kesebar. Awalnya kan emang niat ketemuan buat minjem buku sosum gitu kan. Terus akhirnya dia ngajakin ketemuan di kosannya karena waktu itu panas banget sumpah. Karena itu pertama kali gue ketemu sama orang dan positive thinking aja ya. Memang niatnya pertama memang cuma ketemu, ngobrol gitu kan ya, minjem buku. Terus besokannya gue OTW turun di stasiun UI kan ya. Nah di sana dia jemput. Pas udah nyampe kosannya dia langsung kunci pintu kayak gitu. Tapi gue biasa aja lah ya, dikunci pintu kamar ya. Nah ngobrol-ngobrol lah. Terus gak lama dia nyuruh gue rebahan, ya udah gue rebahan. Akhirnya tiduran lah jadinya mereka. Nah oh iya, gue tidurnya tuh tengkurap sambil main HP dan pojok gitu loh. Kalau lihat kanan langsung tembok. Dan gitu dia tiba-tiba rebahan juga dan ngajakin gue cuddle. Jujur itu pertama kali dan gue agak risih karena kan niat awalnya cuma ketemuan ngobrol gitu kan. Tiba-tiba dia nyium pipi gue dong sampai ngejilat telinga gue. Asli panik banget waktu itu, tapi bingung mau berontak gimana soalnya kan itu pertama kali gue meet sama orang di Twitter dan gak mau ngasih feedback yang buruk gitu loh. Kebetulan itu kan jam 12 siang dan untungnya gue punya alasan buat cari makan dulu. Wow. Dah itu dibukain kunci kosnya, terus diantar cari makan gitu kan. Pas kelar makan sekitar jam 1 siang, yang ngobrol bentar dulu kan soalnya masih kenyang. Terus dia ngajakin kado lagi dong. Anjing, gue udah risih banget padahal udah cabut. Akhirnya gue alasan dia tuh kalau masih kenyang. Terus tuh dia ngajak sampai 3 kali. Gue alasan mulu kenyang dan untungnya ada teman gue minta ditemenin cari kado. Akhirnya gue bisa cabut soalnya bingung mau alasan apa lagi gitu. Udah deh begitu. Nah, korban keduanya agak beda karena
korban kedua kan masih nggak kenal sama si ini juga kan, sama si bagian rebahan ini. Jadi si si anak itu ya asli bingung aja. Ini ada kucing, asli bingung aja dia harus mau ngapain kalau digituin sama orang gitu kan. Nah, gue ngapa sih? Kucingnya ngajak berantem nih. Nah, iya kan. Jadi di situ tuh dia juga kalau mau teriak pun, mau minta bantuan pun agak bingung juga, karena itu kan daerah itu kan dia juga belum tahu kan ya. Sampai diajakin berkali-kali loh, diajakin kadal, sampai dia bikin alasan buat cabut untuk pergi dari si siapa sih si pegiat rebahan. Agak disgust juga sih, nyebelin juga sih, kayak keganggu lah pastinya kan. Toh harusnya kan ditanyain dulu apakah sama-sama gay atau enggak atau gimana. Ini kok dalam ceritanya kayak si pegiat rebahan tuh nyosor aja ke sama si korban gitu kan, tanpa tahu kalau dia itu gay atau enggak. Harusnya kan kalau sebelum melakukan itu pun harus dengan kesepakatan kedua pihak kan. Misalnya aku sama si dia yang cowok juga misalnya, ya ini pemisalan lah ya nggak mungkin lah aku langsung ketemuan meskipun di kamar kosan ya, ketemuan berdua gitu ya setidaknya ngobrol atau gimana gitu, tanyain dulu apakah dia gay atau enggak. Ya kalau dia bilang gay dan comfortable kalau digituin ya lanjut aja, no problem. Masalahnya ini si korbannya juga nggak tahu kalau dianya gay, dan ini langsung si pegiat rebahannya langsung to the point, langsung gituan sama si korban. Jadi korbannya juga sebenarnya itu bisa berontak, tapi masalahnya ya gimana, ini kondisinya kalau yang korban kedua ini karena dia masih baru di daerahnya itu juga dan bingung mau minta tolong sama siapa, jadi banyak coba-coba alasan aja. Untungnya si pegiat rebahannya nggak seperti yang sebelumnya sampai ada kekerasannya gitu. Oke, lanjut yang korban ketiga. Sumpah gue gak nyangka banget, ini dia mutual gue sendiri, baik juga, ramah orangnya, emang gak bisa marah. Oke, kita lihat. Nah, ini seperti yang tadi masih di korban pertama, paha gue diraba hampir ke kelamin gue. Gue kaget aja gitu. Gue naik motor. Oh, ini korban ketiga, dia lagi naik motor berdua. Wow. Gue naik motor digituin, gue gak bisa apa-apa, cu. Gue sempet sih nepis tapi kayak halus gitu. Gue gak bisa marah. Nah, that's okay, gue cuma kaget aja. Oke, sama kasusnya ini juga sama, ini juga kategorinya udah pelecehan sih, tapi aku agak nggak setuju sama si pembuat thread karena dia tadi bilangnya predator sex. Kayak kata predator tuh terlalu berat buat dia, terlalu ya gimana, kasusnya cuma melecehkan ini, tapi nggak apa-apa. Nanti ini kan baru pertengahan, aku belum tahu the whole story, jadi gue baca dulu aja. Mungkin benar katanya si Hentaisus ini, kalau benar si orang ini, si pegiat rebahan ini memang predator sex. Gue baca lagi. Tapi ada si J Word pernah cerita ke gue, seingat gue ya, dia cipokin temennya. Gue lupa username Twitternya pas temennya lagi tidur. Damn, rusak banget nih orang. Gitu deh. Dia ke Bali itu gak numpang stay di lo kan? Untungnya enggak, dia numpang stay di mutualnya. Wow, kayaknya ini kenalannya si Hentalsus ini, kenalannya si pegiat rebahan ini kebanyakan dari Twitter ya. Biasanya kalau gay itu punya aplikasi sendiri kan, guys? Banyak kan di Play Store, kenapa nggak cari di sana aja yang udah pasti dia gay kan? Kok masa nyari di Twitter itu nggak semua orang, ya pasti yang normal pasti ada main Twitter kan ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Oke, please banget ya, masih ada beberapa lagi yang udah dilecehkan sama dia tapi nggak berani kamat karena dianya yang manipulatif sama circle-nya itu. Oke, kita lihat. Ya, mutual aing tapi nggak begitu deket. Bener huruf J depannya. Iya, coba ceritain. Junet maksudnya. Ya, gitu tiap temen aing main ke kosannya pasti kayak dilecehin gitu. Kayak misal ada yang suspek, perutnya dipegang-pegang gitu. Oh, I see. Maaf ya, boleh tahu nggak temennya siapa?
Gak bisa, maaf, gak cuma satu soalnya. Hah? Maksudnya banyak yang deketin sama dia? Iya, dan lebih dari satu orang yang lapor ke aku. Wow. Oke, lanjut dulu ya guys. Oke. Wow, banyak coy. So please buat pegiat rebahan, buat stop lakuin ini dengan modus-modus lo yang ngajakin ketemuan atau apa-apa, sokap lo sini cuma buat lecehin orang. So up like, oh iya betul, salah satunya up like Grindr, access for reason bro. Ya makanya kenapa aku udah mikir kenapa dia nggak main dari tadi ketemunya tuh teman-temannya mutual Twitternya, kenapa nggak coba untuk mencoba di aplikasi aja kan ya, yang udah pasti ketemu sama si gay. Dia nggak tahu, walaupun lu nggak laku jahat banget kata-katanya ya, iya. Walaupun lu nggak laku di situ juga nggak harus orang juga kali, betul. Nah, and I'm taking any victim that want to speak up and in my DMs. Sekarang kita buka DM-nya si ini. Ini salah satu om yang diajak ke kosannya, ngakunya mau ngajakin main sampai maksa suruh nginep. Ini salah satu DM yang pernah di DM sama DM korban yang pernah di DM sama si ini pegiat rebahan. Tapi aku pengen ketemu kamu. Besok yuk main aja sini, belum reda. Tar redanya kalau udah sore nggak bisa jalan aku. Kenapa nggak bisa jalan? Bokap aku balik. Bilang aja main ke teman. Pasti curiga kalau nggak berangkat dari siang gitu. Gak boleh nginep. Boleh kalau inget mah. Tapi besok kan mau nginep dari rumah nenek terus gitu. Sekarang ini isi DM-nya cuma si Junet pengen si korbannya ini sih nginep ke kosannya. Paling digituin lagi atau yang lain. Oke, lanjut. Another victim. Dia bilang mau ke kosan gue. Pada saat itu dia sama teman dia kan. Jadi gue bolehin. Abis itu dia datang sama temennya. Abis itu temennya balik. Dia gak balik-balik. Sampai malam banget aku udah disuruh dia balik. Tapi dia gak mau. Katanya mau nginep. Katanya mau nginep. Ngasih gak sih korban? Jadi di kasur aku taruh kayak guling gitu di antara kita. Space-nya juga agak gede sih. Aku tidur karena udah ngantuk banget. Pas bangun tiba-tiba dia udah deket dong tangannya di perut aku. Udah deket banget kita. Gue gak tahu apa yang terjadi sebelum aku bangun. Tapi setelah itu aku gak tidur dan dia tetap mencoba meluk dan megang-megang, tapi dengan pura-pura tidur gitu. Waduh. Oke, lanjut dulu. Banyak nih. Another victim, singkat cerita, posisi tidur kita tuh si pegiat rebahan sama satu temen aku tidur di kasur, terus aku sama temanku lainnya tidur di karpet. Nah, temanku yang di kasur tuh dipaksa cuddling gitu sama si pegiat rebahan. Terus karena temanku risih, jadinya temanku tukar posisi jadi tidur di bawah. Terus si pegiat rebahan ikutin si temanku ini dan akhirnya terpaksa aku dan temanku yang di bawah ini pindah tempat tidur. Pokoknya si pegiat rebahan tuh maksa salah satu teman aku buat cuddling sampai paginya tuh si temanku ini cerita ke aku pas itu si pegiat rebahan lagi di kamar mandi. Intinya gitulah. Oke, lanjut. Ada victim. Ini pacar orang lu main cium-cium aja lagi, freak. Oke, lanjut. Selalu ngajak ke kosan tapi gue tolak terus dengan berbagai alasan. Dan pas itu gue mau diajak ke kosannya. Wow. Nah, ini gue peringatin dia atau ngasih kode jangan cium gue lagi terutama di bibir, tapi gue negurnya halus. Itu gue selalu bilang ke dia kalau gue udah ada yang punya, padahal waktu itu jomblo anjir, kayak buat menahan dia aja biar gak kejadian lagi. Wow, ini sampai dicium loh guys. Wah. Nah, ada victim lagi. Oke, halo, gue udah tahu sama kelakuannya anak karena beberapa temen adalah korban. Wow, tapi mereka gak berani speak up, so thank you ya telah mewakili suara mereka. Anyway, gue juga hampir kena. Posisinya waktu gue lagi di Jakarta dan meet up ramean gitu, ada si pelaku dan doi alasan pengen nginep di hotel tempat gue bermalam dengan alasan udah gak ada kereta jam segitu. Berhubung gue udah tahu keburukannya, gue tolak halus dan parahnya. Doi juga megang paha gue. Oh iya, disensor aja kalau mau di up. Oke. Another victim lagi. Sip. Oke, jadi sekitar bulan Oktober atau November gitu, gue lupa sempat nge-tweet sini ke rumah abisin pizza di rumah gue. Dia nge-rip Twitter gue, oke, ngajak ketemuan. Terus mau ke WA gue, Sherlock rumah gue, dan dia OTW. Sampainya di rumah kita kadel. Gue lupa siapa yang ngajakin. Gue gak mau nyuditin kalau dia yang ngajakin karena gue lupa siapa yang ngajakin antara gue atau dia. Kalau yang ini masih bingung dia atau si pelaku yang pengen ngajakin kadal. Oke, langsung aja. Oke, awalnya kita pakai baju, terus dia bilang lepas bajunya. Oke, gue turutin. Kedua, dia minta gue buka celana. Oke, gue turutin. Dia juga maksa untuk kissing. 1-2 kali gue okein. Tapi habis itu dia maksa buat kissing lagi, tapi gue tolak. Dia juga tiba-tiba ngebejein gue. Gue risih sebenarnya, tapi gue
blowjob, maaf. Sampai ini, yang ini mulai parah karena yang ini udah ada salah satu pelaku yang bilang udah ngeblowjobin dia. Blowjob tahu kan, yang ngisep. Nah, ngeblowjobin dia. Oke. Gue risih sebenarnya, tapi gue dulu tipe orang yang gak enakan, jadi gue iyain aja. Oke, ini salah satu alasannya si Junaid ini masih beraksi, karena banyak orang yang gak enakan. Ada juga yang gak bisa, pelakunya tadi banyak yang gak bisa ngapa-ngapain kalau udah digituin. Jadi nge-freeze, gak bisa ngapain. Memang iya, kalau udah digituin kayak otak tuh, ini ngapain orang, aduh, kayak gak bisa ngapa-ngapain beneran. Ada yang gitu. Aku juga kayak gitu kalau bukan kasusnya nggak kayak gini ya, tapi yang lain, misalnya kalau melihat orang kecelakaan atau apa, aku nggak freeze, nggak bisa ngapa-ngapain, mau bantu pun kayak nggak bisa gerak gitu, udah kayak traumatis di dalam dalam diri itu tuh ada trauma gitu. Kayak depan tuh ada orang kecelakaan, ada itu kasusnya tahun 2013. Aku lagi di jalan di Puskopkar, itu daerah Batam. Nah di Batam, di Puskopkar, aku pulang mau ke rumah saudaraku, pas di jalan ada ini motor jatuh sendiri, dia nyerempet trotoar gitu, dan aku nge-freeze, gak bisa ngapain. Aku sampai berapa menit itu gak bisa gerak, ngeliatin doang, dan yang lain udah pada lari maduin kayak gitu. Ini juga seperti ini mungkin kasusnya. Oke, lanjut aja dulu, ini karena banyak, gue bacain dulu aja ya guys, nanti aku baru aku simpulkan. Ini masalah untuk thread ini kayaknya gak ada istilah-istilah yang susah, pasti mengerti lah kalau kalian baca. Kayak kita baca, hai, sebelumnya makasih sudah menyuarakan hal ini, karena korbannya pasti malu lah ya, kan nggak mau speak up. Gue pun waktu itu pernah mampir ke kosannya, terlihat banget dia kode-kodein untuk hal yang menjerumus. Posisi gue bahkan udah keluar stasiun dan siap pesan ojol, tapi untungnya gak jadi dan berakhir pulang ke rumah. Gue dari dulu tuh udah ngira banget kalau korbannya banyak, karena dia pun sering banget meet up sama orang. Tapi karena dia teman gue, jadi ya udahlah. Sekali lagi makasih banyak karena udah menyuarakan hal ini ya. Setidaknya dengan dia akhirnya lock account dan ada sesuatu hal yang bikin dia malu, dan semoga sadar. Oke, naruh victim lagi. Iya, martabak gue diangkut dong. Gue pikir dia ya udahlah mau dibawain kali. Akhirnya dia ngikutin si John J. Dia naik motor kan, gue sama cowok gue ngikutin dia. Ini cewek ya atau sama-sama cowok? Lanjut aja dulu. Gue diboncengin sampai di kosnya. Dia duduk di atas kasur, cowok gue duduk di sebelah gue di bawah. Terus pas ngobrol-ngobrol kayak udah jam 6 atau 7 itu kita mau balik. Gue udah ngajakin balik tuh, tapi ternyata hujan. Tapi si Jack kayak bilang, udah ntar aja, pulangnya masih hujan tahu. Ya udah dong, kita gabut juga, udah nggak ada yang diomongin. Gue sama cowok gue lagi cas HP di bawah, cowok gue tiduran di paha gue. Kita lagi nonton video lucu-lucu gitu di Twitter. Si Jack gabung kan ya, dia turun sampai ngambil bantal, dia tiduran di samping cowok gue. Anjir. Oke, lanjut. Terus dia tiba-tiba ngunjukin videonya kayak rated gitu. Awalnya gue sama cowok gue kayak ketawa-tawa kan, kita kira ya udahlah bercandaan. Tiba-tiba dia buka bookmarknya, dia ngunjuk isi bookmark itu isinya rata-rata bokep, anjir. Foto shitless sama orang. Gue risih kan waktu itu. Cowok gue juga ngerangkul gue gitu, dia bilang biar Junaid cowok gue juga ngerangkul gue gitu, dia bilang biar Junaid tuh sadar dia lagi sama gue. Gue tepis dong tangan cowok gue karena gue tahu adab. Gue nggak mau pegangan di kosan orang. Cowok gue ngerangkul mulu, tapi gue tepak terus karena menurut gue gak sopan di kosan orang. Si Junaid tetap lanjutin nunjukin bokep bookmarknya sampai tiduran di samping cowok gue. Boy, anjir. Gue nggak enak kan ya, tapi di luar masih hujan. Gue tungguin aja sampai jam 8, akhirnya gue minta balik. Anjir. Ini tahu malu gak sih? Ini cewek nih, pastinya cewek. Ada ceweknya si cowok loh. Kok bisa-bisanya buka kayak gituan di ini? Disgust banget sih kalau yang ini beneran. Kayak another victim lagi. Singkat cerita ya, dia ngajak ketemuan kan. Nah, pas banget aku lagi libur, ya udah dong aku ke Depok. Pas sampai di stasiun Pocin, dia jemput aku. Pas itu udah sampai kos dia kan. Aku langsung masuk dong. Pas sampai di dalam kosnya, dia tuh langsung tutup pintu, kunci pintu. Tapi gue nggak curiga dia mau ngapa-ngapain kan. Nah udah gue duduk dong. Abis itu kita ngobrol. Pas di tengah-tengah obrolan dia tuh pengen pegang perut aku ya. Aku nggak enak kalau nolak. Soalnya aku orangnya nggak enak kan. Singkat cerita, aku kan capek banget mau rebahan nih. Dia ikut rebahan. Padahal dia yang punya kos bisa di atas kan. Tapi posisinya pas rebahan tuh aku udah buka baju karena
gerah banget di luar kan, baju juga lepek keringat. Ya mau nggak mau buka baju kan. Pas itu dia minta pelukan pas rebahan aku pertamanya nolak, tapi dia gimana ya, kekeh dianya. Habis itu aku duduk masih gak mau minta pelukan, wanjir. Terus dia minta kissing, aku tolak maksudnya, karena aku gak selera. Ya itu aja sih. Oke. Jadi oke, lanjut. Ini singkat cerita bla bla bla, melobi kamar nih di hotel sekarang ceritanya. Mau ngobrol di lobi apa di kamar, bla 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 bla. Lalu kita lihat aja, bla 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 bla. Disuruh tiduran lagi, minta mepet, terus sampai sana dia maksa buat kiss lagi. Tetap mau kiss ya, cuddling ceritanya ya. Oke, habis kas. Oke, siap. Sama untuk untuk cara dia melakukan itu sama. Oke. Ini versi WhatsApp sekarang ya. Salah satu chatan J sama salah satu korban. Freak banget gak sih baru dapat kontak WA langsung di chat beginian? Mungkin kalau pertama kali enggak. Tapi setelah gue denger confess dari victimnya, freak lu. Apa sih? Bentar. Aku agak aneh dengan bahasanya. Oke. Mungkin kalau pertama kali enggak, tapi setelah gue denger confess dari victimnya, dia freak lu. Coba lihat. Mikum, ini Net. Salam Juneti. Like AE. Ya, dikirim foto. Bla bla bla. Kau kata uangku hasil ngelonte. Gigolo lah, mana laku anjing. Laku bla bla bla. Gue yang gue ngentot Junet. Ayo ngentot. Gue belum balik Net babi. Mau bool enggak? Oke sih, ini udah mulai. Ini baru kenal nih atau udah, soalnya kayak udah kenal banget deh. Coba lihat di chat sebelumnya. Ya sih, waktunya sama sih. Ini Rabu 22.59, 23.02. Ini udah 23, beda 20 menit lah. Mungkin udah ada chat-chatnya lah. Ini soalnya udah ditanya pesawat ke Jakarta gak nyampe 2 jam. Mungkin ada beberapa chat di atas. Ini cuma chat yang pentingnya aja, yang kelihatan banget kalau mengarah ke situ lagi. Oke, lanjut. Ini DM-nya lagi. Pap, sekarang modusnya di pub ya. Pub badan sekarang dong, penasaran. WKWK kan si korban lagi lari pagi nih. Pub badan sekarang dong, penasaran. Sorry, itu gak dikonsumsi umum ya. Hahaha, santai. Biasanya kalau di rumah shirtless ya, gak pakai baju ya. Wow. Oke, lanjut coba. Atau pas tidur apa gimana gitu. Ya sering shirtless, bla bla bla. Kirain telanjang. Suka aja gitu, bagus bentukan badannya. Kayak aku ngerti nih maksudnya ini. Kalau maksudnya yang chat yang ini itu kayak memberitahukan ke korban secara halus kalau dia itu gay. Kan nggak mungkin tuh langsung to the point si Junetnya bilang aku gay, aku suka kamu, enggak kan. Ini kayak, makanya dia ditanyain beberapa pertanyaan kayak gini tuh kayak ya memberitahukan secara halus eksistensinya dia sebagai gay. Terus kalau respon si korbannya oke aja atau fine ya, si pegiat rebahan bakal terus ngechat dia seperti itu. Kecuali kalau ada salah satu korbannya udah nggak mau, ya udah gitu ya, pasti bukan Junetnya nggak bakalan lanjut gitu. Oke, lanjut dulu ya. Oke, ini dia main ke domku. Ini masih ketemuannya. Seterusnya masih mulai peluk dari belakang sampai elus-elus. Ini sepanjang perjalanan. Masih di luar dia masih gituin. Masih banyak loh rupanya. Wow. Ini mid juga. Masih modusnya sama, ke kosan, main-main. Habis itu langsung dipegang-pegang gitu, ya ampun. Oke, ini yang lanjut. Wow, panjang banget. Nah, barusan aku comfort pacar aku tentang pertemuan sama si J kemarin. Ternyata sambil duduk itu si J nyenggol kaki doi dan makes him feel comfortable. Pokoknya masih mengganggu, melecehkan orang lain tuh dengan cara ya tadi.
entah pegangan, cuddling dan lain-lain. Wow. Oke, lanjut dulu deh, panjang banget sumpah. Oke, kita lanjut. This behavior right here is not what we gonna do. We're not gonna normalize sexual harassment. Oke, lanjut. Ada yang bilang, wajar kalau kamu punya nafsu, mereka aja munafik. So proud of you, Ned, mau mengakui kesalahan. Oke. Gak bagus dalam memperkecilkan kejelekan orang lain, apalagi membawa opini untuk membenci. Oke, lanjut. Semangat Junet, minta maaf ya sama korban kemarin lagi. Kalau ini si pemilik thread tuh kayak kan ada yang beberapa orang yang masih mendukung si Junet gitu. Tapi memang iya, setelah aku lihat chatnya kayak gini, memang mungkin kayak gitu ya. Waduh, gak ngerti lagi. Ini ya, oke. Untuk yang ini gue jelasin menurut pendapat gue untuk kronologi ceritanya. Untuk kronologi ceritanya ini, yang mana Junet ini melakukan pelecehan seksual kepada beberapa cowok. Nah, banyak cowok. Yang mana status untuk Junet ini sendiri adalah seorang gay. Ini nggak tahu karena aku kayaknya berpikir dia itu untuk role-nya si Junet itu ke cewek lah pokoknya, role-nya cewek. Karena ini untuk chatnya yang tadi sampai nanyain bool dan lain-lain itu nge-blowjobin si korban, itu nunjukin banget kalau dia ini role-nya lebih ke ceweknya gitu. Oke. Dan untuk modusnya itu banyak tadi ya. Ada modusnya di kosan. Modusnya di kosan langsung tiba-tiba nyosor kado. Ada juga modusnya itu di saat korbannya tidur. Di saat korbannya tidur, dia mulai meraba-raba bagian tubuh orang tersebut. Yang ketiga juga lewat chat tadi meminta foto pub atau pose picture ke arah itu juga, karena tadi dia mintanya foto badannya. Selanjutnya banyak loh ini itu yang tadi sama pacaran berdua, dia lagi ada pacarnya juga, ada pacar si cowok, dia juga membuka video bokep dan lain-lain. Wow, banyak juga ya modusnya ini. Dan ini memang discuss sih sebenarnya, gak enak gitu emang. Ini udah termasuk kategorinya melecehkan, tapi dari yang tadi aku baca masih belum masuk ke kategori seksual predator, masih belum ke predatornya, karena dari cerita-cerita yang tadi tuh masih belum menjurus ke seks yang aktualnya. Tapi memang iya, ini memang bikin orang lain memang sedikit tidak enak, uncomfortable jadinya. Dan juga untuk korban-korban yang di sini yang disebutkan tadi itu kebanyakan banyak yang gak enakan, karena memang dia teman mutualan baik di Twitter. Dan juga ada juga yang nggak bisa speak up, nggak bisa berekspresi, atau dia nge-freeze dia di saat si J ini melakukan hal tersebut ke dirinya sama. Wow, ini menurutku kalau ini harusnya lebih kesadaran si Junetnya, karena memang ini perilaku yang ini memang sebenarnya tidak baik. Tadi yang aku sudah katakan, harusnya kan si Junet itu harus nanyain dulu ke korbannya, apakah dia ke orang yang pengen dia deketin, apakah dia gay atau enggak. Ini enggak. Jadi masalahnya itu dia ngejarnya orang-orang yang strike semua, orang-orang yang normal semua, ini cowok-cowok yang normal. Entah kenapa si Junet ini deketin mereka, apa ganteng dikit langsung nyosor gitu, nggak tahu juga ya untuk si Junet. Tapi ini benar-benar nggak boleh dilakukan. Bagi kalian yang nonton video ini, jangan sampai melakukan itu kepada orang lainnya. Itu benar-benar membuat orang lain tuh uncomfortable, meskipun mereka nggak bilang, tapi mereka pasti ngerasain itu nggak enak. Kamu digituin pun juga nggak enak. Disentuh dikit aja pasti merasa risih kan ya. Meskipun apalagi sekarang yang lagi corona, disentuh dikit orang sama orang aja takut corona ya benar. Dari tangan itu aja virus coronanya bisa menyebar kan, penyakit ke orang lain kan, apalagi yang kayak gini yang sampai nyentuh ininya. J harus benar-benar gak cuma minta maaf, tapi kamu tuh harus memang harus rubah. Ini kayaknya udah kebiasaan, masalahnya banyak. Aku nggak yakin dia bakalan bisa baik, normal lah, bukan normal, bisa menghilangkan kebiasaan ini. Sebenarnya nggak boleh ini, ampun.
apa. Oke, lanjut. Coba lihat klarifikasinya si Junet ya guys. Nih, dia bilang mau sedikit bicara tentang threadnya Hentalsus yang dibuat tentang saya. Di sini kata-kata soal saya melakukan pelecehan terhadap beberapa orang. Saya mau akui bahwa beberapa benar dan beberapa tidak. Oke, kita lihat. Dengan perlakuan saya dan orang-orang yang menaruh sangka terhadap saya karena hal ini, karena saya sudah sadar bahwa yang saya lakukan kurang membuat nyaman beberapa pihak, dan saya sadar pula untuk tidak melakukan hal yang sama kembali. Ini saya like. Ini yang wajib kamu lakukan setelah apa yang sudah korban-korbanmu katakan dari tadi. Jangan nyadarnya setelah ada thread ini, harusnya sadarnya dari kemarin-kemarin harusnya. Tapi memang iya, masalahnya korbannya itu nggak ada yang maksudnya nggak ada yang habis digituin, nggak ada yang marah, nggak ada apa gitu, nggak ada. Yang baru speak up tuh si Hentalsus ini yang speak up sampai dia sadar. Sebenarnya benar yang dilakukan, tapi aku nggak setuju sama kata yang predator itu terlalu serem, terlalu tinggi. Iya, dari kasus apa yang si Junet ya. Mungkin dengan ngobrol sedikit-sedikit atau bicara langsung to the point ke orangnya juga, mungkin dia mau minta maaf dan menyadari kesalahannya. Tapi untuk kategori ini kasihan juga si J karena udah dipermalukan di Twitter, tapi nggak tahu juga. Tapi mudah-mudahan dengan hal ini bisa dianya udah berubah. Gitu. Mungkin si Gazi ini udah langsung ketemu si Junet dan ngobrol-ngobrol, tapi Junetnya masih ngeyel, nggak mau dengerin. Adalah thread ini kan ya. Oke, lanjut. Dengan perlakuan saya, oke, ini udah tadi. Saya berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dan lebih mengontrol diri agar tidak terjadi kembali. Boleh tolong bantu ingatkan saya juga. Saya berniat lebih menjaga sikap terhadap semua orang. Jujur, misal saya mengajak meet up, itu niat saya murni itu untuk silaturahmi satu sama lain. Namun saya sadar akan pikiran buruk yang melandasi hal-hal yang kurang diinginkan tersebut. Sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak dirugikan. Setelah ini saya mohon masalah ini bisa diselesaikan secepatnya demi kebaikan bersama. Saya menyesal atas apa yang saya lakukan dan saya akan memohon maaf pula satu persatu. Hentalsus mau minta tolong diinfo pihak-pihak yang bersangkutan. Harusnya gitu ya. Oke, untuk untuk klarifikasinya cuma segitu aja, yang mana si Junet pegiat rebahan ini secara langsung meminta maaf kepada korban-korban yang bersangkutan dan mengakui kalau itu memang kesalahannya, memang apa yang dia lakukannya. Berarti Junet ini orangnya memang bagus juga sih dia akhirnya, tapi karena akhirnya ngaku dengan apa yang diperbuatnya, nggak seperti yang video sebelumnya NC malah menghilang. Oke, iya ini bagus juga. Sekarang kita lihat kita nggak tahu, aku juga nggak tahu nih kelanjutannya gimana. Mudah-mudahan si Junet ini benar-benar sudah tobat dan tidak melakukan hal-hal ini lagi. Bener guys, jangan sampai melakukan ini. Meskipun sama orang yang benar-benar deket sama kamu, jangan sampai. Itu udah kategorinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu terjadi kalau pokoknya harus kesepakatan antara dua pihak, nggak keberatan dengan melakukan itu, ya nggak apa-apa, ya it's fine aja. Meskipun mereka nggak nikah juga nggak termasuk pelecehan seksual, karena kan mereka kan memang mau satu sama lain, nggak seperti yang di kasusnya ini yang mana ya cuma Junetnya doang yang pengen nyual mereka, sedangkan korbannya nggak mau lah, pasti risih, apalagi dia cowok, apalagi si korban-korbannya normal dan yang dipegang itu adalah cowok. Beda mungkin ya, kalau sama cewek mungkin beda lah, tiap orang perspektifnya beda-beda, nafsunya juga beda-beda. Tapi yang di kategori ini kan ini kan cowok, jadi ya pasti kebanyakan orang yang itu ya pasti risih lah, nggak ya pakai nafsunya bukannya ada tapi malah disgust, jijik jadinya. Jadi nggak uncomfortable, nggak nyaman, malah bikin traumatis bagi korbannya. Aku sampai ini hampir sama kayak si salah satu scene-nya ada di Sexual Education yang di serial Netflix, yang mana siapa sih namanya, si cewek adalah karakter cewek lagi mau pergi sekolah naik bus, ada salah satu cowok yang ngecoli sampai kena
kena celananya si cewek, dan ceweknya malah jadi traumatis karena awalnya itu dia biasa aja. Awalnya ngapain, ya udah, mungkin dia lagi nafsu ketemu sama aku tuh gimana, itu kan cuma gini-gini doang, nggak ngefek ke aku. Rupanya itu ngefek ke kehidupannya setelahnya. Nggak bisa pacaran, disentuh pacarnya aja nggak mau bahkan. Kayaknya jangan gitu ya guys, hati-hati. Oke, kita lihat ini malah menyambungkan dengan ini kelas NC juga masuk ke sini guys. Circle baru ya net, bangke emang. Gila netizen. Oke, aku mau lihat balasan dari ini. Aduh, ini kenapa sih? Oke, aku mau lihat balasan dari mutualnya sini. Oke. Gue menjadi orang pertama yang dia temuin setelah kejadian Koslo. Dia dengan lemesnya meluk gue dan betapa leganya bisa bebas keluar dari tempat lo gak ngerti how your disgust action affect him Scarpix. Nah, tadi yang aku bilang itu efeknya nggak cuma ke disgustnya aja, sampai dia ke sampai ke psikisnya dia, psikologisnya dia tuh juga terganggu, sama seperti halnya yang tadi aku katakan salah satu scene yang di Sex Education, sampai traumatis, disentuh tuh nggak mau jadinya meskipun sama pacarnya sendiri loh. Oke. Nah, dia apresiasi tindakan minta maaf lo ke publik, tapi gue juga minta untuk permohonan maaf yang tulus ke pihak bersangkutan dan diikuti prosedur yang ada jika diminta. Trauma healing tuh gak segampang membalik telapak tangan, betul sekali. Itu memang bikin traumatis. Itu trauma healing tuh butuh bertahun-tahun dan butuh konseling yang panjang. Gak seperti si ini, bukan kayak nih kayak ini dokter gak jelas nih yang ngeklaim bisa nyembuhin mimi perih dari gay. Enggak kayak gitu. Itu juga pernyataan dia tuh dari kemarin banyak yang ngaco. Gay itu bilangnya penyakit lah apa ya. Enggak, itu di dunia psikologis gay itu enggak termasuk penyakit loh. Ngaco memang. Itu kan udah lewat kan ya. Sekarang kita bahas yang viral yang ini aja. Oke, lanjut. Kita baca ya, sekarang udah jelas kan ya guys untuk permasalahan antara Gazi sama Ed Junaid ini apa. Nah, ini lebih ke pelecehan seksual aja, yang mana si Junaidnya suka megang-megangin, nyentuh-nyentuh bagian tubuh cowok, dan juga melakukan cuddle secara paksa. Ada juga yang tadi ada yang satu deh yang si cowoknya tuh masih mikir apa dia yang mau atau si Junaid yang mau. Tapi ini kebanyakan sih memang secara paksa sih. Si korbannya nggak tahu, tiba-tiba si itu nyosor aja ngakadol. Dan ada juga tadi ditanyain nggak usah, aku lupa padahal baru gue baca. Oke ya guys, itu kemungkinan tuh udah hampir cerita yang aku jelasin, hampir garis besarnya kayak gitulah ya guys. Oke, kita sekarang cuma baca-baca aja. Aduh, masih ada juga yang nggak menerima permintaan maaf dari si Junaid. Permohonan maaf kayak gini, dibilang janji nggak melakukan lagi, udah gitu doang. Kayak pemerintah, dah lo omongan banyak tapi nggak pernah ada tindakan konkret. Lo juga masih ngomong, iya tujuan gue silaturahmi, ya elah bro, tai kucing itu mah sama aja ada maling ketangkep tapi bilangnya lagi pindahan. Anak fisik kan lo, belajar dikit kek tentang perempuan di fisik, jangan mabok sama gele doang doh. Bodoh amat lo jadi orang. Wow, gila. Ini maaf doang. Queen shit, beberapa benar, beberapa tidak. Yang tidak benar tuh mana ya? Junaid klarifikasinya jelek amat kayak James Charles. Shit, James Charles aja lebih bagus boy. Ini mah kelas Laura Lee. Bangke. Tapi ada juga ya masih mendukung dia. Kamu hebat, kamu sadar kalau kamu salah dan berani minta maaf. Walaupun perbuatan kamu gak dibenarkan ya. Tapi balik lagi, manusia memang tempatnya salah dan hilaf. Semangat Junaid, besok atau kapanpun jangan diulangi lagi ya. Hah? Kok masih disemangatin sih? I missing something here? Bang, kalau ngajak silaturahmi yang bener dong. Sange mah sange aja, jangan bikin orang. Oke, para netizen masih menganggap ini apologize-nya si Junaid masih bohongan atau masih settingan. Oke. Aku gak mau berkomentar lebih banyak lagi karena videonya udah 45 menit sekarang kalau dilihat. Jadi gue langsung kesimpulan aja, atau kesimpulannya aja. Bener ya, kesimpulannya aja. Kalau
kalau hal yang dilakukan sama Junaid ini memang tidak dibenarkan. Ini adalah salah satu karakter pelecehan seksual, dan itu nggak boleh. Menyentuh bagian tubuh orang lain itu udah termasuk seks itu loh. Itu udah pelajaran anak TK. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Itu lagu anak-anak. Pelajaran dari TK harusnya ngerti. Bagian tidak boleh itu apa? Yang tertutup baju dalam. Itu ada lagunya. Itu pelajaran penting loh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh kalau ada yang menyentuh bagian-bagian tersebut. Itu ada lagunya. Kalian coba cek aja lagu anak-anak tentang ini. Tentang sentuhan boleh. Sentuhan boleh judulnya kalau gak salah. Nah, itu pun sentuhan boleh tuh ada. Kepala, tangan, kaki pun itu ya cuma salaman kayak gitu. Iya. Itu pelajaran anak TK dan harusnya semua orang tahu. Oke. Kalau menyentuh itu tidak menyentuh bagian tubuh orang yang bahkan itu perut sama ini, itu nggak boleh. Itu termasuk kategorinya tetap kriminal. Ini sudah termasuk kriminal, tindak kriminal. Tapi ya kalau menurutku sih untuk kategorinya masih ringan karena memang masih ringan karena kan tidak sampai ke seks beratnya. Tapi ada juga tadi sampai BJ kan, tapi tetap ditolak sama si korban. Ini kategorinya masih ringan, tapi kan masalahnya kan kita kan nggak ngelihat di sisi korbannya, sisi pelakunya aja, tapi di sisi korbannya juga, yang mana meskipun cuma disentuh gitu, itu psikologisnya juga kena loh, kasihan. Dan dia bakal mengingat jika itu pertama kalinya yang dia lakukan selama seumur hidup, itu bakal diingat dia juga seumur hidup. Diingat dia seumur hidup juga. Gak bakalan lupa dia. Bahkan lebih parahnya lagi kalau dia melakukan seks aktual sama si pacar misalnya ya, dan dia tuh auto ingat kejadian-kejadian yang buruk di masa lalu, dan itu bakalan traumatis. Bahkan seperti yang tadi anti-sexual education yang tadi aku sebutkan, dia tadi sampai gak bisa disentuh sama cowok, beneran cowok tuh gak bisa pacarnya sendiri tuh juga gak bisa disentuh. Jadi kalian jangan sampai melakukan ini deh, pokoknya jangan. Kalau kalian yang nonton ini masih melakukan itu, maksudnya punya kebiasaan gitu, jangan lakukan lagi. Oke? Ya meskipun kalian gay, ini sebenarnya aku juga bukan masalah gaynya. Aku gay biasa aja, oke aja, fine aja. Itu memang kehidupan seks orang itu beda-beda, nggak cuma straight doang di dunia ini. Bahkan ada yang gay, ada yang lesbi, itu udah hal-hal biasa. Tapi ya tetap mengikuti aturan. Ini enggak. Dan juga kalau kita gay atau lesbi, ya pasti tahu di tempat kita juga gay sama lesbian itu masih tabu, masih belum bisa diterima di masyarakat kan. Jadi kalian harus bisa hidup diam jangan sampai ada orang lain tahu. Itu kan berdampak kepada dirimu juga, berdampak ke sosialmu juga. Bahkan sampai kalau udah sampai viral di Twitter, dipermalukan secara publik, ini gimana? Ini untung nggak kelihatan wajah aslinya gimana. Kalau kelihatan wajah aslinya gimana, kehidupannya gimana, dilihatin orang kayak jijik banget ya. Orang Indonesia, tipikal orang sini juga kayak gitu kalau dari. Ya, ini memang permasalahan yang meskipun sepele, tapi ini serius. Cuma disentuh doang, tapi ini serius beneran. Masalahnya korbannya nggak cuma satu, banyak. Oke. Lo nggak bisa speak up lagi. Ini memang seperti ini cerita kronologinya. Aku juga masih belum tahu kelanjutannya karena memang cuma sampai sini, cuma sampai apologize-nya doang. Aku belum menemukan tweet dia, screenshot-nya dia minta maaf ke korbannya atau gimana, belum ada. Jadi kalau ada lanjutannya nanti gue lanjut untuk videonya, karena ini videonya udah panjang banget, 50 menit. So, terima kasih telah menyaksikan video gue. Nanti saksikan aja video Strange Things selanjutnya di channel YouTube Pulau TV. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kata kali ini. Jika ada
kesalahan kata, mohon bantu di komen di bawah ya untuk klarifikasi kata-kataku yang salah ya guys. Seperti video sebelumnya ada juga beberapa orang yang bantuin aku mengoreksi kata-kata aku. Ada yang salah, misalnya fetishnya CNC kemarin aku salah ngomong, itu udah aku jelasin di klarifikasi di komen. Oke, guys, be smart people, jangan sampai melakukan tindakan kriminalitas. Tetap jaga diri karena masih wabah corona. Dan jangan lupa saksikan terus video dari Pulau TV di #StrangethIng. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.